Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan mempelajari bab 1, yakni tentang dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Ini adalah lanjutan dari pertemuan kemarin, yakni yang sekarang yaitu pertemuan kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita niatkan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, mari kita mulai materi dengan melanjutkan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Semoga hati kita dibuka, pikiran kita dicerahkan dan dicerdaskan oleh Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Mu'akhir,
آخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan Asmaul Husna tadi kita diberi kecerdasan dan kelapangan dalam menimba ilmu. Amin. Pantun Islami. Pagi-pagi minum jamu, jangan lupa belikan ibumu. Carilah ilmu dengan cintamu, maka Allah akan mencintaimu. Jalan-jalan ke negeri Kenya, jangan lupa oleh-olehnya. Barang siapa mencintai ilmunya, masa depan digenggaman olehnya. Ini adalah pantun Islami sebagai penyemangat adik-adik untuk belajar menuntut ilmu tanpa batas usia, tanpa patah semangat. Menerapkan bacaan tajwid Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Komariah. Pembacaan terhadap Al-Quran harus mematuhi aturan ilmu tajwid. Salah satu aturan dalam ilmu ini adalah Alif Lam atau Al-Syamsiyah dan Alif Lam Komariah. Bacaan ini sering muncul pada ayat Al-Quran. A. Alif Samsiyah. Alif Samsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara Alif Lam. Huruf Alif Lam Samsiyah terdiri dari 14 huruf, yakni sebagai berikut: Ta, Tha, Dal, Dal, Ro, Zai, Sin, Shin, Shod, Dot, To, Do, Lam, dan Nun. Contohnya, Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman, Alif Lam diikuti huruf Ro, jadi tidak dibaca Al-Rahman, tetapi yang betul adalah Ar-Rahman, langsung dimasukkan ke huruf Ro-nya, Lamnya hilang. Contoh yang kedua yaitu As-Sama, dibaca Al-Sama, tapi Alif Lam diikuti huruf Sin, jadi lamnya juga hilang, jadi baca As-Sama. Dan An-Naim dibaca An-Naim, lamnya juga hilang, diikuti huruf Nun, Alif Lam diikuti huruf Nun. Pelafalan bacaan Alif Lam Samsiyah disebut juga idgham samsiyah. Hal ini karena suara Alif Lam dimasukkan ke dalam salah satu huruf samsiyah yang di hadapannya, dan suara Alif Lam menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf samsiyah tersebut. Untuk mengetahui Alif Lam Samsiyah dalam ayat Al-Quran terdapat cirinya. Di antaranya adalah setelah Alif Lam terdapat huruf yang bertasdid, maka itu disebut Alif Lam Samsiyah. Cirinya di depan al ada huruf yang bertasdid sehingga lamnya tidak terbaca, langsung dimasukkan ke huruf berikutnya. Seperti contoh di tadi ya adik-adik, yakni Alif Lam Komariah. Alif Lam Komariah merupakan Alif Lam yang berhadapan dengan salah satu huruf Alif Lam Komariah. Berbeda dengan Alif Samsiyah, Alif Lam ini dibaca jelas atau idhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya.
Alif lam komariah terdiri juga 14 huruf, yaitu alif, ba, khoin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contohnya sebagai berikut. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Alif lam diikuti huruf ha. Al-nya dibaca jelas. Alhamdulillah. Contoh yang kedua. Ghairil maghdubi alaihim. Dibaca al-maghdubi. Alif lam diikuti huruf mim. Jadi al-nya juga terbaca jelas. Ghairil maghdubi alaihim. Bagaimana adik-adik? Bisa dipahami sampai sini? Kisah teladan semangat Imam Ahmad bin Hanbal dalam menuntut ilmu. Sebagian besar ulama pernah menghadapi berbagai kesulitan dalam perjalanan menuntut ilmu. Akan tetapi, itu semua tidak mematahkan semangat mereka dalam mencari ilmu, seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika pergi mengunjungi Abdur Razak Al-Sana'i di Yaman, beliau pernah kehabisan bekal di tengah jalan. Beliau rela mempekerjakan dirinya pada orang-orang yang bisa mengantarkannya hingga beliau tiba di kota sana. Banyak penawaran dari sahabatnya berupa bantuan materi, tetapi beliau tidak mau mengambilnya sedikit pun. Suatu saat, Imam Ahmad bin Hanbal menggadaikan terompahnya pada seorang tukang roti demi mendapatkan makanan darinya sewaktu beliau keluar meninggalkan negeri Yaman. Al-Hafiz Ibnu Katsir pernah berkata, suatu ketika pakaian Imam Ahmad bin Hanbal dicuri orang sedangkan beliau ketika itu berada di Yaman. Beliau pun duduk termangu di dalam rumah dan menutup pintunya. Para sahabatnya merasa kehilangan, lalu mereka mendatangi dan menanyakan kabar Imam Ahmad bin Hanbal. Menceritakan apa yang beliau alami. Seketika mereka menyodorkan emas kepadanya. Tetapi beliau menolaknya. Beliau hanya mengambil sekeping uang dinar dari mereka sebagai imbalan atas kitab yang beliau tulis untuk mereka. 1 dinar tersebut diterima sebagai upah menyalin kitab untuk mereka. Ya, kisah ini bersumber dari Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, yakni Langkah Pasti Menuju Bahagia. Jakarta, Pustaka At-Tibyan 2000. Untuk kisah teladan ini, anak-anak nanti bisa menyalinnya di buku Tulis di Rumah. Rangkuman materi bab 1. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan seluruh ciptaan Allah dan senantiasa mengambil hikmahnya. 2. Huruf Alif Lam Samsiyah terdiri atas 14 huruf, yakni ta, tha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Huruf Al-Samsiyah Komariah. Huruf Alif Lam Komariah terdiri atas 4 huruf, yakni alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. 4. Asbabun nuzul Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 berhubungan dengan peristiwa pahlawan-pahlawan Badar yang datang ke tempat pertemuan penuh sesak. Orang-orang tidak memberi tempat kepada yang baru datang, sehingga terpaksa mereka berdiri. Rasulullah menyuruh mereka berdiri kepada pribumi dan tamu-tamu itu, disuruh duduk di tempat mereka. Orang-orang yang disuruh pindah tempat itu merasa tersinggung perasaannya. Ayat ini berhubungan pula dengan perintah kepada kaum mukmin untuk menaati perintah Rasulullah SAW dan memberikan kesempatan duduk kepada sesama mukmin.
5. Kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33 sebagai berikut. 1. Yakni jin dan manusia diberi potensi oleh Allah untuk dapat menembus angkasa berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah. Akal merupakan potensi terbesar manusia yang dapat digunakan untuk mempelajari, memikirkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dorongan untuk selalu menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kemanfaatan umat. D. Rasulullah SAW berpesan pada umatnya untuk menjadi berilmu. Jika tidak bisa menjadi orang berilmu, maka ia dapat menjadi pembelajar, pendengar, dan mencintai ilmu. 6. Kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 meliputi hal berikut ini. A. Keutamaan memberikan kelapangan dan kemudahan kepada orang lain di majelis ilmu. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. C. Kedalaman dan keluasan ilmu harus mengarah pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang ditanyakan, semoga semua bisa memahami ya. Selain nanti ada tugas mengerjakan soal di Google Form, silahkan pantun Islami, kisah teladan, dan rangkuman materi ini disalin ke buku tulis, sehingga anak-anak saat membutuhkan bisa membuka di buku tulis. Sekian pembelajaran kita pagi ini. Mari kita tutup dengar bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian pembelajaran pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.